Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan mereact lagi tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Semoga kasus ini cepat berlalu dan Jessica cepat dibebaskan. Ayo kita langsung saja teman-teman, kita cek video selengkap ini. Apa kaku begitu? Saya, kenapa ini anak? Kok bisa meninggal? Habis minum kopi, saya pikir kena kopi begitu atau apa nih anak, kenapa gitu, ada kelainan. Saya pikir selama ini dia super sehat Pak kami, jadi nggak pernah ada penyakit, nggak pernah ada apa. Begitu saya lihat, saya langsung bikin napas pernapasan, saya bilang, Mir, bangun. Saat saya mengikuti sidang kan ada dok, otopsi itu ada terjadi, tapi Tidak. itu hari ketiga enggak. No. Sampel yang diambil dari lambung itu Enggak, itu kalau bisa dicoba dibuka lagi itu kan jejak digital nggak bisa hilang udah. Waktu itu yang ngambil pemeriksaan yang otopsi, yang periksa mayat itu adalah Dr. Slamet Purnomo, dihadirkan dalam sidang pengadilan. Waktu itu Pak Oto tanya, dokter melakukan otopsi tidak? Tidak. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Matinya bukan karena cyanida, Pak. Matinya bukan karena cyanida, Pak. Polisi meminta dia otopsi, tapi waktu dia mau otopsi keluarga menolak. Akhirnya dia bilang setujunya cuma ambil sampel, cuman ambil sampel doang, ambil hati, ambil darah, kalau nggak salah mungkin ambil empedu juga, ambil urin, udah begitu doang. Nggak dibuka, kalau otopsi itu harus dibuka semua, udah. menyeluruh dari atas ke bawah. Kadang kita mau tahu ada yang lain nggak gitu yang bakal bisa bikin meninggal. Nah, karena tidak diotopsi lengkap, maka dokter apapun di seluruh dunia, dokter forensik apapun selalu bilang no case, karena kita tidak tahu matinya karena apa. Jadi kalau ditanya saya bukan cenayang Bunda, saya nggak akan tahu matinya karena apa kecuali kalau diotopsi dan diperiksa racunnya apa. 75, terus kemudian 75 menit, kemudian 2 jam, mestinya di sini tinggi, kadarnya ini jadi rendah. Kenapa rendah? Karena udah melewati menguap. proses, Tapi kalau tidak ada menjadi ada, itu ajaib kalau menurut saya. Dan adanya pun nggak mungkin, kalau ada benar cyanida nggak bakal ada 0,2 Bunda. Pastinya banyak dong, yang masuk kan 150. Masa nguap sampai sebanyak itu? Dan kalaupun memang ada, tiosianat harus ada. Syaratnya tiosianat harus ada di hati, di darah, dan di urin. Harus ada, kalau nggak ada berarti nggak ada yang masuk ke dalam badannya. Nah, makanya saya bukan ngomong sih, bukan apa. Waktu saya ngomong gitu, kan saya ahlinya toksikologi pada tubuh manusia. Kalau udah begitu bukan yakin, udah hakul yakin tuh nggak mungkin cyanida. Whatever yang ada di luar, kan saya bilang gini, waktu itu yang saya ngomong gini, saya ini kalau misalnya periksa jenazah, saya otopsi manusia, bukan otopsi gelas. Di gelas mau ada racun berapapun, buat saya tuh nggak ada urusan. Karena bukti yang paling langsung itu kan tubuhnya. Karena kalau kasus keracunan sebenarnya bukti utamanya apa? Tubuh. Ya manusia. Manusianya. Nah, kalau di manusia nggak ada, bagaimana saya bisa dipaksa suruh bilang ada? Nggak kan? Saya yakin dia akan bebas. Dan kalau memang keadilan itu mau ditegak. Ya, setuju Prof. Jessica pasti dibebaskan. Tetapi oknum-oknum yang membuat Jessica mendekam di dalam penjara selama 7 tahun harus ditindak. Bagaimana netizen? Harus ada sanksinya. 7 tahun telah bayar harga di dalam penjara, membuat masa depan seseorang itu hancur, Pak Prof. Jadi tolong untuk menegakkan keadilan di Indonesia agar masyarakat dan netizen percaya lagi kepada aparat-aparat, oknum aparat hukum
tolong ditegakkan Ya. keadilan di Indonesia ini. Bagaimana mungkin netizen ada pendapat yang lain? Ini menurut saya. Ayo silakan netizen. Misalnya nih Iya. kita katakan Jessica 7 tahun ternyata dia tidak bersalah misalnya Iya. dia harus bebas demi hukum gitu Iya. ya pulang. Akhirnya si Jessica ini berhak nggak menuntut orang-orang yang sudah mempidanakan tersebut? Oh, oke. Ya, itu penjelasannya. Itulah yang saya sebut dalam bahasa saya di Komisi 3, tercecer rasa keadilan itu. Gimana jikalau sudah diputus, tapi masih tercecer bukti-bukti baru, nopum-nopum baru yang di sana, di mana-mana, dan kemudian ditemukan kembali, tidak boleh menemui jalan buntu. Jessica harus diberi ruang secukup-cukupnya untuk membela dirinya. Maka dia tetap berdoa dan berharap akan ada novum baru yang dia akan usahakan untuk membela dirinya. Aku tak berdosa, aku tak bersalah. Kita melihat sebagai netizen kalau memang secara hukum katanya begitu, no autopsy no crime, ada apa sama penegak hukum yang menangani kasus Jessica? Jaksa boleh nggak hadir di podcast, hadir di diwawancara oleh Netflix, walaupun kasusnya sudah selesai, sudah inkrah gitu ya? Secara etik tidak ada yang boleh baik hakim maupun jaksa untuk membongkar atau menganalisis kasusnya. Kalau sudah ada hakim yang kayak gitu, kalau dalam bahasa sepak bola ini nggak hanya offside, itu namanya diving. Semoga saja kasus ini cepat berlalu, teman-teman. Itu yang kita harapkan bersama-sama agar cepat selesai, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.